Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Tapi sebelum kita lanjut ke materinya, kakak akan perkenalkan nama dulu ya. Oke, jadi baik, nama saya Arlen Sae dengan NIM 86206202304449. Kelas D, semester 2. Keanekaragaman makhluk hidup sering juga disebut sebagai biodiversitas. Biodiversitas berasal dari bahasa Inggris yaitu biodiversity, yang merupakan singkatan dari biological diversity. Sedangkan keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya beberapa macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri-ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Variasi itu meliputi antara lain variasi bentuk, warna, jumlah, ukuran, habitat, dan kebiasaan. Jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua spesies, tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Berikut keanekaragaman yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Adanya keanekaragaman pada tingkat gen yang menyebabkan terjadinya variasi individu dalam suatu spesies, baik dalam hal bentuk, sifat, warna, ataupun lainnya. Sementara itu, keanekaragaman tingkat spesies akan menimbulkan keragaman di tingkatnya. Bedanya, variasi dan keanekaragaman spesies akan menyusun ekosistem yang berbeda pula. Nah, mari kita bahas keanekaragaman tingkat gen, spesies, dan ekosistem satu persatu. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa yang dimaksud dengan gen? Gen merupakan faktor pembawa dan pengendali sifat-sifat makhluk hidup yang terdapat di dalam kromosom. Kromosom itu sendiri terdapat di dalam inti sel. Pada dasarnya, gen-gen yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup mengandung perangkat yang sama, tetapi berbeda susunannya. Karena susunan gen berbeda, setiap makhluk hidup memiliki sifat, anatomi, fisiologi, dan mikrofologi yang berbeda pula. Setiap makhluk hidup memiliki gen yang sangat banyak dengan susunan yang beragam, sehingga apabila terjadi perkawinan antara dua makhluk hidup akan terjadi rekombinasi gen dan terbentuk susunan gen yang baru. Hal ini yang menyebabkan keanekaragaman gen menjadi lebih tinggi. Makanya banyak jenis gen yang terdapat dalam satu spesies semakin banyak. Nah, contoh keanekaragam tingkat gen yang dapat kamu temui adalah jengger pada ayam. Kita mengenal beberapa bentuk pial atau jengger pada ayam, antara lain pial mawar, pial ircis, pial walut, dan pial tunggal. Semua pial tersebut dimiliki oleh spesies yang sama, yaitu ayam atau galus-galus. Meskipun spesiesnya sama, setiap ayam memiliki gen yang berbeda-beda, sehingga bentuk pialnya yang berbeda pula. Keanekaragaman gen juga terjadi pada manusia. Keanekaragaman ini menunjukkan sifat-sifat yang berbeda, antara lain ukuran tubuh, warna kulit, warna mata, serta bentuk rambut. Nah, contoh lain adalah cangkang-cangkang pada keong atau kerang. Cangkang-cangkang tersebut memiliki motif dan warna yang bermacam-macam. Hal itu juga menunjukkan bahwa adanya keanekaragaman pada tingkat gen. Motif dan bentuk cangkang-cangkang kerang atau keong merupakan sifat yang nampak dari luar atau fenotip. Selain faktor genetik atau fenotip, genetif suatu makhluk hidup juga ditentukan oleh faktor lingkungan. Oleh karena itu, dua makhluk hidup yang memiliki susunan gen yang sama belum tentu memiliki fenotip yang sama pula. Semua makhluk hidup dalam satu spesies memiliki pangkat dasar penyusunan gen yang sama, tetapi dengan penyusunan yang berbeda-beda tergantung pada induknya. Hal itu menyebabkan keanekaragaman pada tingkat gen. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati tingkat spesies. Sebelum kita membahas, dapatkah kamu membedakan tanaman kelapa, aren, lontar, dan pinang?
Atau dapatkah kamu melihat jenis kacang-kacangan antara lain kacang tanah, kacang merah, kacang kapri, dan kacang hijau? Selain itu, dapatkah kamu membedakan antara hewan kucing, harimau, singa, dan cheetah? Jika kamu dapat membedakannya, setidaknya kamu telah mengetahui keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Untuk mengetahui keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan dan hewan, kamu dapat mengamati ciri-ciri fisiknya. Misalnya bentuk dan ukuran tubuh, warna, dan kebiasaan hidupnya. Contoh, kamu tentu dapat dengan mudah dapat membedakan keluarga kacang-kacangan antara kacang tanah, kacang kapri, kacang merah, dan kacang hijau. Hal ini disebabkan di antara mereka ditemukan ciri-ciri yang berbeda atau jenis yang satu dengan yang lain. Ciri-ciri tersebut diantaranya dalam ukuran batang, kebiasaan hidup, bentuk biji, bentuk buah, warna biji, jumlah biji, serta rasanya. Demikian pula halnya dengan tanaman kelapa, aren, lontar, dan pinang. Meskipun termasuk dalam famili yang sama, yaitu famili Arecaceae, mereka memiliki perbedaan ciri-ciri dan sifat, misalnya tinggi batang, bentuk daun, bentuk buah, serta tempat tumbuhnya. Contoh lain adalah hewan dari anggota famili Felidae atau keluarga kucing, yaitu kucing, harimau, singa, dan cheetah. Di antara mereka terdapat perbedaan-perbedaan yang mencolok dalam hal perbedaan warna, penutup tubuh, tingkah laku, dan lingkungan hidupnya. Dapat disimpulkan pada keanekaragaman tingkat spesies, hewan atau tumbuhan memiliki famili atau genus yang sama, namun memiliki spesies yang berbeda. Nah, coba kamu tulis di komentar ya, contoh dari keanekaragaman hayati tingkat spesies yang lain. Oke, yang terakhir adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Setiap spesies makhluk hidup memiliki tampilan atau ciri-ciri morfologi yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh gen yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut dan lingkungan tempat hidupnya. Semua makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan di sekitar makhluk hidup tersusun atas komponen fisik dan komponen kimia. Komponen fisik lingkungan antara lain iklim, cuaca, air tanah, udara, angin, cahaya, suhu, dan kelembapan. Adapun komponen kimia lingkungan misalnya keasaman, kandungan mineral, dan salinitas. Komponen fisik dan komponen kimia lingkungan disebut komponen abiotik, sedangkan makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan disebut biotik. Interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik akan membentuk suatu ekosistem. Komponen ekosistem yang beraneka ragam dan interaksi antara komponen tersebut akan membentuk keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem dapat diamati pada tingkat organisasi kehidupan yang lebih besar. Misalnya bioma. Bioma merupakan komunitas ekologi yang utama atau formasi makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan yang menghuni wilayah yang luas. Bioma biasanya diidentifikasi atas dasarnya vegetasinya yang khas, misalnya tundra, hutan hujan tropis, dan hutan gugur. Bioma seringkali disebut ekosistem dalam skala besar. Keanekaragaman ekosistem di Indonesia disebabkan oleh adanya variasi iklim, kondisi geologis, serta faktor fisik dan kimia tanah. Berbagai tipe tumbuhan yang secara morfologi tampak sama dapat merupakan komunitas yang menempati tipe ekosistem atau habitat yang berbeda-beda. Berbagai tipe ekosistem yang ada di Indonesia antara lain adalah: yang pertama, ekosistem rawa bakau terdapat di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang kedua, ekosistem hutan rawa, air tawar, dan danau ditemukan di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang ketiga adalah ekosistem hutan basah dataran rendah terdapat di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Yang keempat, ekosistem hutan meranggas kering dataran rendah terdapat di Pulau Jawa, Bali, dan Sulawesi. Selanjutnya adalah ekosistem hutan basah pegunungan terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Selanjutnya ada ekosistem padang rumput savana dan padang rumput terbuka terdapat di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara.
Lalu ada ekosistem pesisir, pantai dan hutan pasir. Terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Dan yang terakhir ada ekosistem gunung api dan kaldera. Dapat ditemukan di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Keanekaragaman ekosistem tersebut menunjukkan keanekaragaman spesies yang hidup di dalamnya. Makin beraneka ragam penghuni suatu ekosistem, makin stabil ekosistem tersebut. Kestabilan suatu ekosistem terganggu apabila salah satu komponen hilang. Rusak atau punah jika kestabilan ekosistem terganggu, perlu waktu lama untuk memulihkannya. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.